Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Muslim SH.MA, Ketua Pengadilan Agama Medan, berpesan kepada kita semua bahwa advokat ini adalah salah satu instrumen untuk membela kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, belajarlah dengan baik, terus menambah ilmu pengetahuan. Semoga advokat masa hadapan nantinya bisa membawa keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Medan dan umumnya seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membacakan CV pemateri. Nama lengkap Dr. Andus Muslim SH.MA, agama Islam, tempat tanggal lahir Tanjung Balai 27/07/1969, pekerjaan hakim, jabatan Ketua Pengadilan Agama Medan, alamat rumah Jalan Jambu nomor 1 Binjai. Pendidikan S1 Syariah UIN Banda Aceh, S1 Hukum Universitas Samudra, dan S2-nya Hukum Islam. Pengalaman 12 tempat pengabdian seluruh Indonesia. Moto hidup berguna. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kewenangan peradilan agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Muslim SH.MA. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berjumpa dalam acara pendidikan khusus profesi advokat ya. Saya untuk Peradi di Hotel Grand Kanaya ini yang sudah kedua kali ini. Ini hadir katanya ada yang pakai Zoom juga ya? Banyak? Halaran ya? Oke, salam kenal yang dari jauh juga. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Perkenalkan nama saya Muslim Bakhtiar. Memang di dalam SK nama saya Muslim saja ya, orang kenal saya dengan nama Muslim Bakhtiar. Saya lahir di Tanjung Balai 53 tahun yang lalu. Saya masih mempunyai satu orang istri. Jadi kalimat masih itu Pak mempunyai makna kemana-mana ya. Padahal saya orang yang paling setia. Masih satu 53. Saya mempunyai 4 orang putri perempuan, semuanya tidak ada laki-laki. Maka oleh karena itu kata orang saya yang paling ganteng di rumah dan sekitarnya. Saya dulu pertama sekali jadi hakim. Pertama sekali saya sekolah dulu di Tanjung Balai, kemudian S1 saya di Araniri, ngambil fakultas syariah, kemudian S1 hukum di Universitas Samudra di Langsa, Aceh Timur ketika saya bertugas di sana. Kemudian S2 saya hukum Islam di UIN Araniri. Insyaallah mohon doa besok jam 8.30 saya mengikuti ujian terbuka promosi doktor saya. Doa ya. Amin, amin. Pertama sekali saya tugas di Langsa, Mahkamah Syariah Langsa, kemudian Tebing Tinggi, Binjai, Kota Baru, Cilegon Banten, Semarang Jawa Tengah, Pandan Tapteng, Sibolga, kemudian Kisaran Asahan, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Medan, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan balik lagi ke Medan yang ke-12. Saya berumur 53 tahun, kalau andai kata takdir saya menjadi hakim tinggi, maka pensiun nanti pada umur 67 tahun, ada 14 tahun lagi masa usia pengabdian saya. Sekarang saya sudah bekerja di Mahkamah Syariah, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, seluruhnya 28 tahun. Saudara-saudara sekalian, di hadapan kita tentang kewenangan peradilan agama. Di panitia saya sudah sampaikan, sudah disampaikan ya, artinya slide ini satu, dan satu lagi
buku tentang administrasi peradilan, disebut dengan buku 2, warna biru. Tolong di-share kalau belum di-share ya. Di-share. Karena buku 2 itu, kami sebut buku 2. Buku 2 itu adalah buku panduan peradilan agama, mulai tata cara pendaftaran, kemudian persidangan, sampai kepada eksekusi, dan bagaimana kami menyelesaikan perkara-perkara itu. Ya, nah, jadi untuk kewenangan peradilan agama ini, saudara-saudara sekalian bisa baca, dan saya tidak akan satu persatu membahasnya. Saya ingin membahas kewenangan peradilan agama secara praktis saja, supaya cukup waktu kita hanya 2 jam. Saya khawatir juga tidak cukup waktu untuk itu. Kemudian bahwa ini juga belum pernah berjumpa dengan saya ya, belum ya, dalam pendidikan seperti ini, maka saya akan mencoba mengulang lagi kaji yang lama. Adik ini pernah ikut sama saya kuliahnya? Belum? Yang lalu? Belum ya? Jadi kalau saya nanti tingkat advance, baru kita bahas yang lain lagi. Pengadilan agama Medan, pengadilan agama khususnya, umumnya, pengadilan agama umumnya itu identik dan dikenal orang dengan peradilan perceraian. Kenapa itu? Kita interaktif saja. Kenapa? Tempat bercerai itu pengadilan agama gitu. Padahal kewenangannya kan banyak tuh. Kalau kita bercerita tentang kewenangan, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, kemudian di perkawinan ini, mulai dari masalah pengukuhan nikah, bagaimana anak, bagaimana harta bersama, kemudian bagaimana asal-usul anak, dan seterusnya. Itu bisa dilihat nanti dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Mengapa pengadilan agama itu identik dengan peradilan perceraian? Orang kenal itu kalau bercerai itu pun agama aja sana. Jadi kita seolah-olah dalam itu ustaz semua ya kan, pakai lobe ya kan. Nah, seperti itu. Kenapa tuh? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Jadi jangan ngantuk kita. Kenapa ibu-ibu dulu, ibu-ibu kacamata? Kenapa pengadilan agama itu identik dengan tempat orang bercerai? Kan orang kampung, orang masyarakat itu kan pahamnya begitu. Kenapa? Karena di dalam hukum Islam terdapat hak dan kewajiban yang ada, Pak. Mana? Ada yang lain? Jadi peradilan agama, contohnya di pengadilan agama Medan, itu perkara kita itu 3.500 perkara 1 tahun. Tahun yang lalu kita mencatatkan 3.649 perkara. Di Soreang, Jawa Barat itu 11.000 perkara setahun. Di Indramayu 9.400 yang kemarin, tahun-tahun yang lalu. Nah, umumnya peradilan agama juga mengadopsi HIR dan RBG, hanya beberapa bagian saja yang membedakannya. Nah, sambil kita memberikan contoh-contoh, dan saudara harus paham betul bagaimana tata cara mengajukannya seperti apa. Perkara-perkara yang betul-betul yang menjadi yang banyak perkaranya di pengadilan agama selain perceraian tadi. Yang pertama sekali perkara isbat nikah. Isbat nikah itu pengukuhan nikah. Pengukuhan nikah ini memang hanya khusus kepada orang-orang yang beragama Islam. Yang non-Muslim tidak ada istilah pengukuhan nikah. Ya, di dalam Islam ada disebut dengan pengukuhan nikah, yaitu nikah-nikah tak tercatat, nikah siri kata orang. Nikah siri itu adalah nikah yang tidak tercatat. Nikahnya sah tidak? Sah. Sah, karena pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya.
Orang Kristen, non-Muslim, Hindu, Buddha dan sebagainya selain Muslim, asal dia menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, maka pernikahan yang adalah sah. Termasuk juga pengadilan orang-orang yang beragama Islam. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perkawinannya adalah perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 2-nya, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka tidak dilindungi hukum. Yang non-Muslim menikah tidak dicatatkan di dalam akta perkawinan di catatan sipil, maka perkawinannya itu tidak dilindungi oleh hukum. Termasuk juga di dalam orang-orang Islam. Pernikahannya yang tidak dicatatkan di KUA, maka pernikahan itu tidak dilindungi oleh hukum. Nah, itu ya. Kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat 3 itu sudah membuka peluang, Bapak Ibu. Kalau andai kata saudara-saudara menjadi advokat nanti, maka pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat itu bisa dikukuhkan, bisa dikuatkan di pengadilan agama, yang disebut dengan perkara permohonan isbat nikah, pengukuhan nikah. Nah, yang penting rukun dan syaratnya itu terpenuhi di dalam hukum Islam. Ada persetujuan, ada wali, dan seterusnya ya. Dan itu terpenuhi. Kemudian saudara-saudara harus tahu itu, pernikahan-pernikahan itu harus dicatatkan. Apa kerugian tidak dicatatkan? Mana? Apa kerugian tercatatkan? Tidak catat, catatan sipil tak catat, ke KUA pun tak catat orang Islam. Apa kerugiannya kira-kira? Iya, tidak bisa menuntut haknya dan kewajibannya. Betul itu. Jadi kasus kami yang pernah saya tangani di Cilegon, dia minta kepada hakim supaya ditetapkan sebagai ahli waris dan ditetapkan bahagian warisannya. Kalau dihitung-hitung itu dia dapat 10 miliar. Banyak ya 10 miliar ya. Kalau uang receh ditaruh di karung, payah mengangkatnya ya. Disebabkan tidak ada buku nikah. Saudari siapa? Istrinya. Buku nikah mana? Tak ada. Maka 10 miliar itu hilang. Hilang. Wah, udah terbayang, nggak beli rumah ya, karena hilang. Hanyut semua. Iya kan? Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara tidak ada buku nikah. Pernikahannya pernikahan siri. Nah, makanya harus dicatatkan. Kalau saudara-saudara nanti mendapatkan kasus seperti itu, cepat catatkan di KUA, di pengadilan agama, supaya dikukuhkan. Setelah dikukuhkan oleh pengadilan agama, rukun dan syaratnya terpenuhi, pernikahan itu ada walinya, kemudian ada persetujuan pihak-pihak, ada saksi-saksinya, maka dikukuhkan, dinyatakan oleh pengadilan sebagai perkawinan yang sah. Penetapan itu bawa ke KUA supaya dapat buku nikah. Kalau sudah bawa dapat buku nikah, maka kita bisa menuntut hak. Nah, kasus yang tadi yang ditolak oleh pengadilan disebabkan tidak ada buku nikah, bagaimana jalan keluarnya? Harus diajukan isbat. Itu isbat ya. Supaya dapat tadi yang 10 MPR tadi ya kan? Nah, 10 M tadi. Gitu. Jadi jangan kalah akal ya, advokat. Oh, ditolak sama pengadilan, ya belum didengarnya pula ceramah saya pula ya kan, belajar sama sini ya kan. Nah, ditolak sama hakim. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan, tidak punya kapasitas menjadi penggugat. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada legal standingnya. Apa itu? Buku nikah. Karena buku nikah itulah yang membuka peluang adanya warisan. Nah, gitu ya. Kalau tidak menikah mana buka warisan? Ini sama ini mana bisa saling mewarisi? Suami istri tidak. Tidak, enggak kan? Nah, salah awak. Iya Pak, ya, salah awak kan. Bertanya ini. Nah, jadi kalau begitu suami istri meninggal salah satu, maka terbuka peluang warisan. Buku nikah yang jadi dasar. Itu gunanya ya, guna buku nikah itu dan bagaimana caranya. Jadi kalau andai kata misalnya kita menuntut haknya, hak di depan hukum itu tadi ya, ada buku nikah itu, kalau pernikahan yang tidak tercatat harus diisbatkan, namanya isbat nikah. Yang mengajukan disebut pemohon, dua-dua memohon.
dua-dua pemohon, suami istri. Bagaimana kalau andai kata salah satunya meninggal dunia? Maka cara mengajukannya, dudukkan ahli waris lain sebagai pihak lawan. Suami atau istri meninggal dunia, ya kan? Kemudian harta warisan dipegang oleh kakak-kakak daripada yang meninggal. Tapi bisa jadi gitu kan? Nah, maka dia yang mengajukan, yang hidup itu mengajukan sebagai pemohon. Kemudian untuk konfirmasi apakah perkara ini isbat nikah pernikahan ini dimintai keterangan oleh hakim, maka didudukkan salah satu ahli waris sebagai pihak termohonnya. Nah, begitu caranya, ya. Itu ada di buku 2 itu ada itu. Kalau saudara lihat ya, buku 2 warna biru yang saya katakan tadi. Lihat nanti di situ tentang isbat nikah. Pernah dapat kasus enggak, tahu ada di kampung kita atau di mana itu, misalnya dia nikah siri tidak tercatat. Ya kan? Tak tercatat. Kemudian ditinggalkan suaminya selama 10 tahun. Maka yang terjadi hari ini adalah dikiranya itu sudah cerai. Maka dia menikah laki-laki lain. Ditinggal lagi, nikah lagi. Jadi siri ke siri, siri ke siri, siri ke siri, anak satu, siri lagi anak satu, siri lagi anak satu. Wah, ini kacau. Ya kan? Ada itu, pernah tahu ada seorang perempuan udah 5 suaminya. Saya udah pernah jumpa. Berapa dalam hidup ibu punya suami? 5 Pak. 5. Nano. Iya, kenapa masih 1 rasanya? Iya kan? Iya. Hah? 5? Ya kan nano macam-macam, ya kan? Nah, gitu. Ada yang sudah berkeluarga sini? Tak ada. Lajang semua ya. Baik. Jadi katakan kepada mereka, kalau saudara jadi advokat, jangan anggap cerai, tapi datang ke pengadilan. Lihat nanti pasal 7 ayat 3 huruf A, kompilasi hukum Islam. Jadi bisa isbat nikah dalam rangka perceraian. Tidak ada buku nikahnya. Dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, aku tolong diisbatkan nikahku, kemudian tolong ceraikan aku. Hakim maka diperiksanya apakah pernikahannya sah atau tidak. Dinyatakannya sah, baru diperiksalah rumah tangganya, tak mungkin bersatu lagi, maka diceraikannya. Dia tak punya buku nikah tapi mendapatkan harta cerai. Tak ada buku nikahnya tapi dia mendapatkan akta cerai. Begitu dapat akta cerai, bisalah dia menikah, bagus-bagus di KUA. Seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, bahwa kalau untuk dilakukannya isbat nikah, kedua belah pihak ini harus sadar kan, Pak. Nah, bagaimana jika yang salah satunya ini tidak mau melakukan itu, Pak? Ya, makanya saya katakan tadi ceritanya satu meninggal ya. Yang satu tak mau. Tak mau, dia udah kaul itu gitu kan. Atau memang satu lagi ini tak sur lagi dengan suaminya, atau suami tak sur lagi dengan istrinya, dia tinggalkan istrinya itu, tapi istrinya perlu sifat nikah. Misalnya apa? Tentang misalnya mengambil buat apa namanya, akta kelahiran anak, misalnya seperti itu ya kan. Nah, seperti itu. Dia yang mengajukan. Pihak yang tak mau itu jadikan sebagai pihak lawan caranya. Nah, gitu. Nanti akan dipanggil oleh pengadilan, 2 kali dipanggil tak hadir, maka dianggap dia tak peduli lagi terhadap hukum. Akhirnya dikabulkan. Nah, dikabulkan itu setelah tentu diperiksa dan bukti-bukti ada ya. Maka ajukanlah bukti-bukti untuk isbat nikah itu. Siapa dulu yang melihat pernikahan itu? Saksi-saksinya. Ya, seperti itu. Mana itu? Saksi dulu yang tanda tangan. Kalau nanti udah nikah belum ya? Nanti karena saksi teken itu kan, menaikkan itu udah meninggal, siapa jadi saksi? Maka yang menjadi saksi adalah orang-orang yang menyaksikan, tidak harus tanda tangan, siapa saja yang ada di situ. Nah, iya ya. Nah, mudah-mudahan saudara di sini tidak ada yang nikah siri ya, nikah bagus-bagus lah begitu kan. Tapi kalau ada kata
saudara nanti menangani kasus itu, maka katakan kepada dia, ibu masih ingat nggak siapa-siapa ada orangnya di situ, nah, gitu, supaya dibawa jadi saksi. Mana? Ada pertanyaan lagi? Itu pun tak ada, Pak. Nah, gitu, coba ya, gitu, Pak. Supaya dapat ilmu kita, lagi saya di sini. Ya, selain saksi Pak, apakah ada yang lain untuk bukti bahwa mereka telah melakukan pernikahan? Tak ada, apa sebenarnya surat tak mungkin kan? Iya kan? Saksi. Tapi saksi itu pun tak ada, Pak. Saya tak ingat lagi saksi dari mana. Misalnya gini, dalam kasus tadi tak ada lagi saksinya. Saksi yang menengok saja, jangan kena tangani. Yang melihat saja pun tak ada. Iya kan? Katakanlah misalnya orang datang ke kampung kita itu, dia nikah siri rupanya 20 tahun di kampung kita. Dia menikah di Papua, pindah dia ke Medan. Mana saksi? Tidak ada kan? Dan dia hidup di situ sudah 20 tahun. Bagaimana cara menyaksikan? Bagaimana cara saksi membuktikannya? Nah, maka tanggal SEMA nomor 5 tahun 2021 mengatakan dimungkinkan yang disebut dengan saksi istifadah. Bahasa Arabnya saksi istifadah. Saksi istifadah itu adalah keterangan saksi berdasarkan pengetahuan umum. Nah, itu dalam hukum perdata umum tak ada tuh. Istifadah. Istifadah itu keterangan saksi berdasarkan pengetahuan umum. Itu biasanya testimonium di auditu itu ya, karena berdasarkan keterangan lain, tapi itu dibolehkan di dalam isbat nikah. Testimonium di auditu itu. Tapi dasarnya adalah berdasarkan keterangan seluruh kampung itu. Jadi orang kampung itu tahu dia itu adalah suami istri. Pernah dia orang itu bercerita ngomong apa bukan, orang tengah lihat di Papua sana mana tahu orang kampung itu. Dia pernah cerita dan dia hidup beranak pinak di situ, tidak ada istilahnya kekhawatiran. Orang kalau nikahnya tak sah itu kan takut-takut masih di semananya, apalagi punya anak, apalagi udah mau pergi haji dia kan. Bagaimana perkawinan kerja Allah semana lainnya kan gitu tuh. Ya, jadi berdasarkan pengetahuan umum dan mereka hidup layaknya suami istri itu bisa dijadikan bukti bahwasanya untuk isbat nikah itu. Ya, caranya sih sama saja, nikah siri di sana, misalnya ya kan. Yang penting dia di pengadilan itu bisa mendatangkan bukti bahwa dia menikah secara Islam atau secara Kristen misalnya dengan syarat-syarat menurut agama itu terpenuhi atau tidak. Undang-undangnya berlaku di undang-undang Indonesia atau Indonesia? Kita orang Indonesia maksudnya kan? Iya. Nah, orang Indonesia di luar negeri datang kemari isbat nikah. Nikahnya di luar negeri. Iya, orang Indonesia pergi ke luar negeri, nikah di sana siri, kemudian orang tuh pulang ke kampung gitu. Nah, di sini kalau orang Indonesia, yang tapi kan sahnya di luar negeri, Pak. Iya, ini nggak ada masalah. Makanya dia dikukuhkan nikahnya itu, dimanapun nikahnya, di mana saja nikahnya. Kan dia tidak punya buku nikah, iya kan? Dia orang Indonesia, orang Medan, pergi ke Singapura, menikah, jumpa di sana suami atau istri, menikah orang itu di sana secara siri. Kalau orang Islam mungkin depan ustadz di sana ya, di masjid atau di mana, orang itu tidak buku nikah kan? Nah, kemudian pulang lagi orang itu ke Medan, baru orang itu sadar pengen punya buku nikah, maka datang ke pengadilan agama, walaupun pernikahan di sana. Hakim hanya bertanya satu, saksi saudara mana? Nah gitu ya. Nah, istifadah bisa digunakan baru lagi sehari dari ini. Nah, makanya dijemputlah saksi-saksi yang dari Singapura itu kemari. Kecuali dia sudah lama di sini, sudah menetap 10 tahun. Nah gitu ya. Nah gitu. Pak, tapi orang sana nggak bisa datang. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa. Jadi pengadilan agama itu apabila bisa dibuktikan dan dinilai memenuhi syarat formil dan material, punya kekuatan pembuktian, maka dikabulkan. Kalau tak bisa dibuktikan pernikahannya, maka akan ditolak. Nah, begitu dia. Ya. Yang susahnya itu orang Singapura yang minta isbat kemarin nggak bisa.
Karena dia perlu surat-surat yang ada di sana. Surat misalnya, surat bahwasanya dia ada pernyataan masih single misalnya. Macam kita juga buat orang Islam di sini buat N1, persetujuan orang tua, kemudian pernyataan dia masih penjejaka atau tidak, seperti itu tuh. Nah, jadi kalau orang luar negeri mengisbatkan nikah di sini, di situ yang ribet. Bukan tidak bisa, tapi tata caranya panjang. Ya, silakan. Kasih. Pertanyaan saya, bagaimana jika kedua orang ini berbeda agama, Pak? Ya. Nah, yang kita ketahui sekarang, apalagi di masa sekarang itu kayak kalau pacaran beda agama tuh sering kita lihat di media sosial. Nanti kita nikahnya di luar negeri aja katanya gitu. Nah, itu apakah bisa dicatatkan di Indonesia atau tidak? Sementara tadi yang seperti Bapak bilang tadi dikatakan bahwa pernikahan itu sah bila Menurut agama dan kepercayaannya. ya. Kalau menurut agama dan kepercayaan masing-masing sah nikah orang itu kan. Iya, Pak. Tapi menurut orang yang Islam tidak. Karena tidak sama-sama. Karena di Islam itu misalnya suami Kristen, yang ini Islam. Menurut yang Islam ini pernikahan itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak seagama. Tapi kalau non-Islam menganggap pernikahan itu bebas agama, tentu pernikahannya sah. Kalau dia ini mau menundukkan diri kemari, maka mereka catatkan di catatan sipil. Tapi kalau ke KUA tidak akan diterima oleh KUA, kecuali mereka ini masuk Islam. Yang non Muslim ini masuk Islam, baru bisa dicatatkan pernikahannya. Di KUA. Iya, bisa di KUA. Nah, KUA tapi KUA cek lagi, loh pernikahannya itu kan nggak sah itu Pak. Berarti diulang. Diulang pernikahannya, karena bagi kita Islam, pernikahan beda agama itu tidak sah. Bagaimana mengisbatkan? Nggak bisa, harus diulang. Nah, Pak, yang jadi masalah ini begini, Pak. Ketika ada suatu masalah di antara mereka, sementara mereka masing-masing masih memeluk agamanya masing-masing gitu, Pak. Iya, itu yang jadi masalah tuh kan. Karena buat masalah, ya kan. Nah, cari masalah namanya itu ya kan. Kita mau jadi kuasa hukum. Kuasa hukum, gimana caranya? Jadi sekarang itu begini aja. Kalau si mau mau solusi hukum, maka perempuan ini harus menundukkan diri dia kepada non Muslim. Maka dicatatkan pernikahan itu di catatan sipil. Masalah sah dan tak sahnya tak usah pikir, tapi tercatat berarti terlindungi oleh hukum. Kalau ditanya dari sisi versi hukum Islam, apalagi di pengadilan agama, maka itu tidak sah pernikahan itu. Nah, tapi kalau misalnya catatan sipil mau mencatatnya, maka pernikahan itu dilindungi. Kalau sudah dilindungi, maka dia terbuka peluang kewarisan. Tapi jangan ke pengadilan agama datang, tapi ke pengadilan negeri, ke PN, ya, seperti itu. Ya, terima Paham kasih, ya? Pak. Nah, baik. Nah, masalah pertanyaan berikutnya di situ, bagaimana kalau mereka non Muslim menikah seperti nikah adat Pasu-Pasu Raja, daerah Tapanuli sana itu ada namanya Pasu-Pasu Raja. Dia menikah atau menikah di gereja di depan pendeta, tapi tidak dicatatkan di catatan sipil. Kemudian mereka masuk Islam, ya kan? Nah, ini harus diisbatkan juga, tapi tidak harus diulang. Pernikahan tidak diulang. Pernikahan non Muslim yang masuk kepada agama Islam itu bisa dilanjutkan, tapi minta kepada pengadilan agama supaya dikukuhkan. Apa guna dikukuhkan ini? Harus diuji. Pengadilan agama harus menguji apakah pernikahan mereka itu bersamaan masuk Islamnya. Suami istri ini sama-sama masuk Islam nggak? Jangan nanti sebulan ini udah ada rentang waktu. Rentang waktu ini menjadikan salah satunya murtad, istilah kata berbeda agama. Berbeda agama itu bisa membatalkan perkawinan dalam sisi hukum Islam. Harus bersamaan masuk Islamnya. Itu yang pertama, diuji oleh pengadilan. Yang kedua, apakah perempuan itu perempuan yang haram dinikahi? Di Islam itu kan ada istilah yang haram dinikahi. Entah rupanya adik istri pertama, ini yang diisbatkannya itu. Dia menikah, dua dinikahinya, adik kakak. Ini nggak boleh dalam Islam ini, adik kakak. Yang diisbatkannya masuk Islam dia dengan si adikan. Diisbatkannya. Nggak bisa.
Kenapa? Karena itu perempuan yang haram dinikahi, maka tak boleh diisbatkan, itu harus dipasakh, diceraikan. Maka perlu nikah-nikah yang nikah adat tadi, atau nikah yang tak tercatat di luar agama Islam kemudian dia masuk Islam, harus diisbatkan. Kami sebut namanya isbat mu'allaf. Isbat mu'allaf ini adalah isbat bagi orang-orang yang masuk kepada agama Islam. Nah, gitu ya. Kalau nanti misalnya tak cocok lah, ini kita kadang-kadang saya selalu membandingkan diri kita ya, diri kita atau orang-orang dekat dengan kita. Saya juga kadang-kadang mencoba dalam kehidupan saudara, tapi saya ingin bahwa saudara itu adalah sebagai advokat yang profesional tapi paham. Kalau sudah tak cocok kita dengan istri tak cocok dengan suami, jangan biarkan berlama-lama. Ditinggalkan bini kita tuh 10 tahun 10 tahun tinggalnya, tak dikasihnya nafkah, ya kan? Itu bermasalah tuh ya. Nah, kemudian tak cocok orang tuh, ditinggalkan suaminya lah selama 10 tahun. Ini nikahnya nikah sah ini ya, ceritanya nikah sah di KUA, ada buku nikah. Tak cocok dia dengan istrinya, kemudian diajukanlah tak cocok dengan suami atau istrinya, ditinggalkan, pisah ranjang, pisah rumah, ya kan? Selama 10 tahun, ditinggalkan suaminya lah selama 10 tahun istrinya ini. Itu hukum masih menganggap mereka itu belum cerai. Sepanjang belum diceraikan oleh pengadilan, belum ada akta cerai, maka pernikahannya secara hukum harus dianggap ada. Kalau dianggap ada, maka hak dan kewajibannya itu masih berlaku. 10 tahun ditanya sama hakim, saudari dulu waktu sebelum ditinggalkannya itu berapa dikasihnya uang makan sebulan? Berapa kira-kira cukup? uang nafkah kira-kira berapa cukup perempuan sebulan? Berapa? Belum ada anak lah, anggap belum ada anak. 2 juta kali 100 2 juta Pak. Saya khawatir dia minta 15 juta tadi sebulan. Waduh, itu kok 2 juta aman lah, nggak salah itu 3 pun. Ya kan? Kalau 2 juta sebulan kali 120 bulan, setahun itu kan 120 bulan kan? 12. Setahun 12 bulan kali 10 tahun 120 bulan. Ya. 10 tahun itu 120 bulan kali 2 juta. Berapa duitnya? 240 juta. Itulah kewajiban yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya. Kalau dia minta cerai nanti, bisa dituntut itu, bisa. Namanya nafkah madiyah. Nama perkaranya adalah perceraian plus nafkah madiyah. Nafkah madiyah ini nafkah lampau, nafkah yang lalu. Jadi begitu ada nanti orang ingin bercerai, dipakainya saudara jadi advokat, tanya suami ibu mana? Aku udah ditinggalkannya ke 10 tahun. Dulu waktu hidup sama dia berapa? 2 juta. Berarti bisa kita tuntut 240 juta itu. Nafkah madiyah tadi bisa dituntut, Pak. Nah, ya kan? Jadi kalau dieksekusi nanti kan? Kalau ada hartanya, kalau tak ada hartanya ya zong lah. Nah, makanya menikah ini tengok-tengok laki-laki juga, ya kan? Ya kan, Lu? Ya kan? Nah, ini yang perempuan nih, jangan yang zong, ya kan? Nah, carilah yang kira-kira ada duitnya. Ini yang ujung-ujungnya zong, tak ada. Diketok sama hakim 240 juta, mobilnya tak ada, kereta tak ada, baju tak ada, mana? Nasib lah. Nah, ya kan? Jadi jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Kira-kira menurut perempuan cocok nggak itu dituntut 240 juta? Cocok ya? Cocok. Nah, itu pun murah kali itu ya. 240 juta. Kalau menurut laki-laki cocok tuh Pak menuntut orang nih? nggak cocok, Pak. Nggak cocok. Kenapa?
Enak kali. Iya, enak kan. Dipakai tidak 240 juta ya kan? Nah, iya. Dipakai tidak 240 juta bayar ya kan? Iya. Kecuali kau pakai kan rental berapa coba kali? Ya kan? Habis ya kan? Damai aja loh. Hah? Damai aja. Jangan ditinggalkan, ya kan? Jangan ditinggalkan. Ya. Nah, kalau perempuan cocok itu 40 juta, mak udah waten ya, gitu ya kan? Bisa dapat kijang satu, ya, paling kijang udah tinggal zaman ya, dapat lewat taras misalnya, itu, ya kan Pak? Nah, yang laki-laki, nah apa pula dikasih 240 juta, dipakai tidak apa semua kan? Nafkah itu kita kasih karena kita pakai, artinya kita hidup bersama dengan dia. Maka dibelilah belanjanya, nafkah seharinya. Udah itu kepastian sandang papan pangannya ya istilahnya ya kan. Nah itu karena kita pakai, ya maka kita kasih nafkah. Nah, gitu. Makanya perempuan-perempuan yang nusus itu dia melakukan tindakan pendurhakaan. Misalnya dia tak suka lagi suami sama suaminya tanpa ada alasan. Begitu ditanya, kenapa kau tinggalkan lakiku? Bosan kali aku itu aja kan. Nah, tinggallah. Itu tindakan pendurhakaan. Kalau dia bercerai dengan suaminya, dia tidak akan mendapatkan hak-haknya. Hak nafkah iddahnya, nafkah bagian emaskan, kiswah, pakaian, itu nggak dapat. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan pendurhakaan. Makanya hidup suami istri dalam Islam itu punya aturan-aturan. Oke. Kemudian kenapa tadi saya anjurkan harus bercerai? Sebenarnya itu setelah melalui proses perdamaian ya. Jangan ujuk-ujuk besok tak cocok lagi kata Pak Ketua PA Medan cerai saja. Jangan begitu. Artinya sudah dilampaui lah tadi upaya perdamaian dan sebagainya ya. Mungkin pisah-pisah 5 bulan, 6 bulan bolehlah ya kan, supaya masing-masing menyadari dirinya. Kok 10 tahun itu kan udah ada etika tidak baik. Nah, ya kan? Nah, kemudian si suami itu yang meninggalkan 10 tahun istrinya jadi orang kaya dia. Wah, ya kan, jadi orang kaya. Jadi orang kaya, businessman. Apa sekarang sih? Sultan, jadi sultan ya. Jadi sultan. Itu si istri yang tadi yang belum dapat akta cerai itu bisa menuntut harta gonogini. Nah itu Pak ya, jadi harta gonogini. Makanya hati-hati kalian, jangan kalian tinggalkan 10 tahun. Jadi sultan awak udah minta 240 juta, minta pula setengah. Harta. Hah? Ah, nah, ya kan, bisa diminta setengah daripada harta gonogini juga. Pakaian selama masa iddah, selama masa tunggu 120 hari. Kemudian anak sama siapa tinggal, berapa nafkah anak, berapa bahagian dia dari harta gonogini, berapa bahagian dia dari nafkah yang lampau. Itu makanya harus bercerai itu di pengadilan. Ya. Kalau andai kata di pengadilan diceraikan, maka pengadilan akan menentukan hak daripada istri yang diceraikan. Itu dari tadi. Ya. Bagaimana kalau sekiranya tak dibayar? Itu pertanyaan tadi kan. Suami yang menceraikan istrinya di pengadilan, kemudian diberikan kewajiban membayar nafkah iddah 10 juta misalnya, jaminan tempat tinggal 5 juta, udah berapa? 15. Kemudian kiswah pakaian, kemudian 2 juta, 17. Kemudian mut'ahnya 20 juta. Berapa semua? 37. Bagaimana kalau andai kata dia tidak bayar? Ya. Kalau tidak dibayar, maka dia akan dieksekusi. Eksekusi akan diambil hartanya, harta si suami itu atas nama suami, untuk membayar 37 juta itu. Ajukan kepada pengadilan supaya dipaksa oleh pengadilan dia membayar 37 juta itu, yang disebut dengan eksekusi. Eksekusi ya Pak? Iya. Nah pertanyaan lagi, Pak, tapi tak ada yang bisa dieksekusi. Zong juga, itu masalahnya. Zong. Tapi kemarin Pak, kami jumpai pengacaranya kan Pak. Pengacaranya bilang,
nggak ada duit dia itu bang segitu katanya. Udah lah bang, ajukan aja lah penelantaran di PN katanya gitu. Ya, mungkin di situ dimasukkan penelantaran itu. Nah, itu masuk nanti ya ke dalam undang-undang KDRT bisa. Barang siapa yang dia punya kewajiban tapi tak dilalaikannya bisa diancam dengan 5 tahun penjara dan denda 15 juta. Ya kan? Nah, dari situ masukkan. Ya, jangan kalah pengacara lu ada zong udah habis lah. Awak pun tak dapat SSP ya kan? Betul Pak. Jadi masukkan ke sana apa namanya penelantaran tadi. Penelantaran tadi nanti kan karena ancamannya 5 tahun maka dia ditahan. Ditahan kan menderita di situ. Ada istilah cerai talak. Cerai talak itu diajukan oleh laki-laki. Iya Pak. Kalau yang diajukan oleh perempuan namanya cerai gugat. Cerai gugat. Cerai talak ini yang mengajukan disebut pemohon, lawannya disebut termohon. Kalau cerai gugat, pengajunya disebut penggugat, lawannya disebut tergugat. Nah, ketika nanti hakim memutuskan bahwa diberi izin kepada suami untuk mengucapkan talak, nanti pada hari tertentu yang telah dihitung oleh pengadilan, hari setelah bilangan ingkrah 14 hari, setelah 14 hari akan ditetapkan satu sidang. Di sidang itulah dia mengucapkan talak. Ya, sekarang itu sudah ada ditetapkan oleh SEMA daripada Mahkamah Agung. Dihukum si laki-laki ini membayarkan hak-hak si perempuan, nafkah hidah dan 30 juta tadi, sebelum ikrar talak itu diucapkan. Masalahnya, begitu dia tak punya uang, dia tak datang. Iya Pak. Berarti tak diucapkan. Kalau tidak diucapkan talak itu, saya ceraikan kamu dengan talak satu raji. Tak diucapkan itu, maka setelah 6 bulan, maka kekuatan putusan yang telah diberi izin oleh pengadilan itu gugur. 6 bulan lamanya. Padahal sudah dikasih izin. Oke, kau silakan kuberi izin menceraikan istrimu. Takut bayar 37 juta, tak datang-datang dia. Maka pengadilan menunggu waktunya selama 6 bulan. Nah, itu ada buku hijau itu ada itu ya, di buku biru itu ya. 6 bulan lamanya. Nah, 6 bulan lamanya tak juga datang, maka kekuatan putusan yang telah diputus oleh pengadilan tentang memberi izin tadi gugur. Artinya apa? Mereka tetap suami istri. Gitu, ya? Iya. Tetap suami istri. Kadang-kadang laki-laki ini tengoknya kan minta si perempuan banyak, tak datang dia. Itu makanya susah juga memang. Tapi kalau macam di Malaysia sana, atau pakai undang-undang apa tadi, undang-undang KDRT di belakang itu pasal berapa di terakhir itu kan, penelantaran itu, di situ bisa dikenakan, dijerat dia, ya, dijeratlah dia supaya membayar. Tapi ucapkannya dulu ya, kalau tak diucapkannya tak keluar akta cerai. Iya. Nah gitu. Jadi kadang-kadang di pengadilan agama itu yang susahnya memang bagian perempuan. Udah ditetapkan 37 juta, tapi dia tak datang. Akhirnya terkatung-katung lah si perempuan ini menikah dengan CLBK. Tadi tak jadi, ya kan? 37 juta yang diminta pun tak dapat. Gitulah. Makanya saya bilang kan tadi, kalau mencari jodoh tuh tengok-tengok juga lah, sultan-sultan lah, ya kan? Itu dia. Nah, itu masalahnya, ya kan? Nah, ada lagi sekarang perceraian ya, masih perceraian, silakan. Itu apa? Izin Pak. Ya, silakan. Mengenai tadi perceraian itu tadi ketika ada diputus nih, pasti kan ada hakim menyatakan maksudnya ketika mau menikah lagi ada masa indah ya. Masa indah, iya. Masa indah itu 40 hari. Ketika kedua belah pihak ataupun suami dengan istri itu melanggarnya tuh gimana? Gimana? Contohnya gimana? Contohnya? Contoh realnya. Contoh realnya gimana? Udah cerai terus mereka belum melaksanakan masa idah itu 40 hari kan. Jadi ketika belum sepenuhnya mereka melaksanakan 40 hari itu, salah satu mereka itu udah menikah, itu melanggar
apa yang ketentuan hakim atau gimana? Iya, jadi gini. Ini harus saudara ketahui juga ya. Kalau saudara jadi advokat nanti mengenai hukum Islam ini, saudara-saudara bisa baca di kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam. Tata cara bagaimana pengajuannya, bagaimana bersidangnya, lihat nanti di buku administrasi tadi, buku 2 tadi yang warna biru. Kalau sudah diceraikan oleh si suami, istri itu, nah maka disebut namanya tolak raj'i. Tolak raj'i itu di dalam hukum Islam adalah cerai yang dibuat oleh si suami, cerai suami terhadap istrinya yang mempunyai masa tunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi jumlahnya itu rata-rata sekitar 90 atau sampai 100 hari. Orang selalu menghitungnya 100 hari, 3 bulan 10 hari ya, seperti itu, 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, jumlah itu kan fluktuasi antara perempuan, berapa jumlah bilangan haidnya, bilangan sucinya. Nah, ada juga yang menghitungnya 3 bulan, ya 90 hari. Nah, dia tidak boleh, kalau talak raj'i, suami menceraikan dengan talak raj'i, yang dijatuhkan oleh pengadilan itu talak raj'i, yang diberi izin itu. Talak raj'i. Talak raj'i ini sebelum 100 hari, dia bisa merujuk si perempuannya. Boleh merujuk tanpa harus akad nikah baru. Tidak boleh, tidak tanpa akad nikah baru. Rujuk aja sama dia, setuju ya kita sama balik. Udah, ucapkan rujuk. Nah, seperti itu. Kalau anda kata di pengadilan agama secara resmi dia, maka catatkan rujuk itu di KUA. Nah, rujuk di KUA. Tak harus akad nikah baru. Itu kalau talak raj'i yang dijatuhkan oleh pengadilan, yang diizinkan oleh pengadilan. Kalau salah satunya kalau misalnya, kalau sekiranya cerai gugat itu harus menunggu 3 kali suci juga, masa iddahnya, ya kan? Nah, itu harus nikah baru. Kalau setelah habis masa 3 bulan 10 hari itu, masa iddah tadi, mau bersatu lagi dia, harus akad nikah baru. Si perempuan dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain dalam masa iddah tadi. Si laki-laki tidak ada masa iddah bagi laki-laki, boleh dia menikah. Ditanyakan kira-kira ke ustadz, ke pengadilan, Ke dalam pandangan Islam lah Pak. iya, Ke Ustadz, ke Ustadz. Ke ustadz. Apa kata ustadz tuh kalau begitu? Kurang tahu saya Pak. Biasanya jatuh katanya. Jatuh ya Pak. Nah, dah, jatuh lah kata dia. Minta akta cerai sama dia. Iya, tengku-tengku kita itu begitu. Karena itu paham kitab yang lama itu, di dalam Islam itu, barang siapa yang tersandung kakinya terucap talak, maka jatuhlah talaknya. Sekalipun dia berdosa karena tidak ada alasan. Dosa itu kan nanti urusannya di akhirat hitungannya. Iya, di dunia. Sekarang bertanya saya, kalau anda kata maaf, nauzubillah min dzalik ya. Kalau sekira anak kita lah perempuan, dibuat lakinya begitu, tersandung kaki, talak, nah gitu. Datang bapak mau bilang kan, oh jatuh talak. Enggak lah Pak. Nah, itu masalahnya. Makanya talak-talak itu dialih ke pengadilan supaya diukur apakah perceraian itu punya alasan atau tidak. Kemudian yang kedua, mana hak dan kewajiban yang harus dibayar. Nah, saya selalu berdebat sama ustaz-ustaz kita. Ada-ada saja. Saya dulu kan tugas di Aceh. Dibilangnya, kenapa harus di pengadilan? Ya saya tanya aja tadi. Ya, saudara bertanya ke siapa? Sama Tengku atau ke pengadilan? Sama Tengku. Apa kata Tengku tuh? Jatuh. Minta surat cerai sama dia. Ya kan? Pak Tengku bilang udah jatuh. Talak, iya. Tolonglah mintakan nafkah iddahku, mut'ahku, anakku cemana? Bisa dia cakap? Bisa dia menyelesaikan itu? Nggak bisa. Makanya dimasukkan pengadilan.
Kata Al-Quran apa? Dari sisi hukum Islam, walil mutallaqati mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu ada haknya mut'ah, pemberian hak bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak punya potensi yang menyebabkan perceraian itu. Perempuan itu orang-orang baik, kecuali nusus tadi. Kalau dia baik, tidak perlu nusus, dia punya hak. Ya, siapa yang menjamin hak itu? Pengadilan. Itu kata Al-Quran. Bukan Al-Quran bilang kalau mau dapat itu ke pengadilan, kau tak dalam Al-Quran. Kalau mau mengukur siapa yang lebih Qurani, yang lebih dekat dengan Quran, dengan Islam, apakah ustadz itu atau pengadilan? Pengadilan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia menegakkan hukum Tuhan. Perempuan yang diceraikan dan dia orang baik, dia mendapatkan mut'ah. Tuh. Makanya pengadilan. Makanya saya bilangkan tadi, Pak Hakim, macam mana itu perceraian orang tuh? Jangan tanya saya lah. Kalau tanya sama saya, harus pengadilan. Tapi Ustadz bilang cerai katanya. Menurut awak macam mana? Ikut Ustadz atau ikut kami? Aku ikut Ustadz, aku gila kan? Nah, kami, jangan tanya kita. Nah, kira-kira begitu ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang di tingkat kuasa hukum ya harus formalistik. Yang menjadi acuan apa? Bukan kitab-kitab Ustadz itu, tapi kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah saduran dari kitab-kitab 13 kitab yang disebutkan tadi, dan dia dipositifkan, disebarluaskan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sekarang. Nah, itu baru boleh. Kalau namanya parsial, hanya pribadi, itu masih pendapat, norma hukum namanya, belum hukum. Kalau hukum itu diundangkan, disosialisasikan, kemudian dipraktekkan dan diikuti oleh negara. Tapi kalau hanya norma hukum, itu hukum-hukum yang hidup. Orang bisa berpendapat A, bisa berpendapat B. Seperti itu. Oke? Baik. Masuk kita kepada Gonogini. Gonogini, tahu kan Gonogini ya, harta Gonogini. Di dalam perkawinan itu, ini perkara-perkara yang banyak ini kan, cerita kita awal ya, yang sering di pengadilan itu. Kalau terjadi perceraian, terjadi salah satu meninggal dunia, itu harus diukur dulu harta Gonogininya ya. Kalau bercerailah suami dan istri, ada hartanya. Apakah itu harta Gonogini atau harta bawaan? Kuasa-kuasa ini, para advokat harus tahu itu. Harta Gonogini apa, Pak? Harta yang didapat setelah pernikahan. Oke, terus ada lagi yang menambahkan? Bagus, jawabannya bagus. Mana tuh? Ibu mana? Harta Gonogini ini ada yang di non-muslim, ada yang di muslim juga. Karena dia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Harta Gonogini apa? Ada yang bisa menjelaskan kepada kita? Harta Gonogini itu seperti saya sebutkan tadi, adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, tapi tidak termasuk harta yang didapatkan dari warisan atau hibah atau hadiah. Selama dia menikah, dia masih membayar kredit, bahkan misalnya itu atas nama istrinya, berarti suaminya juga ikut membayar mobil tersebut. Itu bagaimana untuk pembagiannya, Pak? Ya, mengambil si istri ya. Iya. Katalah si istri. Nah, kira-kira contohnya ini adalah suaminya. Gimana caranya? Kira-kira harta bersama atau bawaan tuh mobil? Menurut saudara lah sebagai suami. Jawablah. Bawaan. Hah? Bawaan. Setuju, Bu? Setuju kira? Kasusnya seperti tadi, dia baru beli mobil, katalah setahun, kreditnya kan 3 tahun, rata-rata mobil paling cepat kan 3 tahun misalnya. Dicicilnya setahun, menikah dia 2 tahun lagi, kalian bayar berdua. Bapak bilang menjadi harta Istri. Ayo. harta bawaan, bagi 2. Harta istri. Saudara setuju kalau begitu suaminya? Kalau sebagai istri ya setuju lah, Pak. Oh, itu kok menang dia, iya.
Itu kalau menang dia, duit dia, duit suami, duit dia. Awas pemilihan coy. Ayo, gimana? Harta bersama. Hah? Harta bersama. Harta bersama. Ibu setuju? Kalau itu suami ibu? Kalau istrinya tidak lah Pak, kan Tidak. sudah dibayar 1 tahun. Enak aja ya. Udah berapa duit itu ya kan? Iya. Iya. Kalau sebaliknya, kalau bapak Allah mengambil mobil 1 tahun sudah bayar, menikah sama ibu tuh ecek-eceknya kan? Nah, kemudian dibayarlah bersama. Itu harta apa? Harta bersama. Harta bersama. Walaupun bapak sudah bayar 1 tahun. Iya. Iya. Oh. Setuju? Setuju. Pokoknya asal menguntungkan dia setuju aja dia. Kan? Hah? Secara Kan ini masih bertanya pribadi. itu memang harta bersama kan Pak. Dan itu harus dikeluarkan dulu harta bagian dia. Ya. Gimana caranya? Ada pendapat lain? Ini menarik ini. Bagaimana dia harta bersama itu? Mana dia harta bersama? Bagaimana harta bawaan? Ini kasusnya tadi, sebagai ibu tadi, 1 tahun sudah dicicilnya, 5 juta sebulan, dan 60 juta masuk duit situ. Menikah dia sama bapak. Barulah dibantu dia cicil, bang bayarkan bang 5 juta tuh, kasih. Udah keenaan, terus minta bayarkan, kan gitu biasanya perempuan kan. Maka dihitung harta dalam perkawinan itu dan mana harta yang sebelum masa perkawinan. Berapa sudah masuk? 5 juta 1 bulan kali 12 bulan. Berarti berapa itu duitnya? 60 juta. Nah, kemudian dicicil. Katalah misalnya mobil ras 280 juta. Waktu harga belinya itu masuk sudah 60 juta. Ya kan? Mantap kawin lah, menikah lah, dicicil. Kemudian begitu bercerai, mobil tadi yang 280 juta itu berapa tinggal duitnya? Berapa harganya? 220. Mana pula begitu cara hitungnya? Mobil yang sudah setahun, menikah lah orang nih, ya kan? 5 tahun, kan udah lunas itu. Iya. Berapa harga mobil tuh? 5 tahun tuh 280. Berapa harga mobil tuh 5 tahun, setelah 5 tahun? Payah kali kok cerita mobil, cerita kereta lah ya kan. Kereta 15 juta, aku beli 5 tahun yang lalu, aku jual sekarang 15 juta juga. Enggak Pak. Nah, makanya. Nah, 280 juta, 5 tahun, berapa harga mobil? 350. Turun, kalau tanah naik. Turun kan? Iya Pak. 280, mungkin tinggal 200, katakanlah 200. Berapa harta bersamanya? Jangan juga, kan udah turun harganya. Buat persentase. Oh, jadi persentase. Persentase buat. Jangan minta aja 60 juta harta bawaan dia. Yang dibayarnya itu harta bawaannya 60 juta dulu. Kalau dihitung dari harga mobil, 60 juta itu hanya sekian persen. Kalau dia tuntut nanti harta bawaannya setelah terjadi perceraian atau terjadi kematian salah satu pihak, maka harta bawaan itu persentase tadi dari harga real mobil Saat ini ya Pak ya. saat ini, gitu. Pak, bagaimana kalau hartanya itu rumah Pak, yang dia naik? Kalau mobil kan turun Pak. Ya. Kalau kita pakai persentase. Persentase lah. Kalau tidak rugi lah dia. Itu bagi dua masih sekarang. Saya tunjukkan kepada saudara itu sekarang sudah banyak di dalam bacaan-bacaan, bahkan putusan-putusan hakim progresif yang memutuskan bahwa siapa yang banyak maka dia dapat lebih besar. Siapa yang mendapatkan lebih banyak maka dia mendapatkan lebih besar. Udah banyak putusan itu. Ya. Kenapa alasannya itu? Saya hakim, saya yang lebih banyak Pak Hakim. Saya lah 2/3, suami saya kan sikitnya dapat uang dia. Ikan berapa lah sekilo, 25.000. 1/3 udah banyak sama dia itu. Ditanya sama suaminya, mau saudara dikasih cuma 1/3? Saya tak setuju Pak Hakim. Apa alasanmu?
Saya kan udah bekerja mati-matian, nyari proposal, sudah banyak proposal, tinggi proposal, tapi memang nasib saya tak beruntung. Itu Pak Hakim. Yang kedua, kenapa dia mau dia sama saya tukang pancing dari dulu? Nah, itu masalah. Ini masalah jawab-menjawab saja. Iya kan? Nah, itulah kerja saudara-saudara, bagaimana supaya bisa hukum itu hidup, membela keadilan. Iya kan? Kalau dia kata suami mendapat minta 2/3, saudara belalah perempuan ini. Memanglah tergugat ini tidak mempunyai penghasilan layaknya penggugat. Akan tetapi semua urusan keluarga dia yang tangani. Di dalam Islam menyusui adalah hak suami. Dia harus bayar. Iya, dalam Islam begitu. Menyusukan itu dia harus bayar pada istrinya. Nah, kemudian dia nyuci piring, sewa pembantu, sewa ini, begitu di dalam Islam itu. Hari ini dia bekerja mati-matian, siang malam menjaga anak, maka layak dia mendapat setengah dari harta. Begitulah. Biar hakim nanti yang bingung, ini semana ya kan? Nah, gitu. Itu caranya, Pak. Hah? Enggak ada masalah sama kita, kan begitulah masyarakat itu, supaya gini, keadilan itu bukan 50-50, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hakim akan mempertimbangkan si istri ini layaknya dapat berapa yang pantas untuk dia. Gitu dari fakta-fakta yang ada. Oke, terakhir apa tadi pertanyaannya? Itu mengenai tanah wakaf. Tanah wakaf ya. Kayak kan tanah wakaf ini kan memisahkan harta sebagian untuk keperluan ibadah. Iya. Tapi kan tanah wakaf ini, undang-undang wakaf itu tidak dapat diganti atau dihibahkan. Iya. Tapi bagaimana kalau tanah wakaf ini dipergunakan pemerintah untuk keperluan jalan? Iya. Bagaimana proses hukumnya? Iya. Pengadilan mana yang perundangan demikian? Oke. Saya lupa saya pasalnya, tapi coba nanti dilihat di undang-undang wakaf ya. Undang-undang wakaf itu kalau sekiranya tanah wakaf itu untuk kepentingan umum, itu bisa ditukar guling sekarang ini. Tukar guling artinya dipindahkan. Itu terjadi sekarang ini, yang lagi ribut itu kan Masjid Amal Silaturahim itu di daerah mana itu, di Medan ini. Itu kan tukar guling. Karena dia diperuntukkan, tanah itu diperuntukkan, ini tanah wakaf, itu digeser bisa. Nah, tapi harus mendapatkan penetapan dari pengadilan agama ya, pengadilan agama. Jadi bisa dimasukkan kepada pengadilan agama. Pengadilan agama. Jadi kalau misalnya untuk kepentingan umum, misalnya ada tanah wakaf dulu, kalau kita lihat ke Jalan Cemara menuju Masjid Anib, itu ada dulu musola yang agak keluar sedikit. Musola itu kan jalan tuh harus di ini jalan tuh ke sini sedikit, nah, balik dalam masjid itu, musola itu. Nah, jadi undang-undang wakaf itu memungkinkan sudah ini digeser saja, dijual, dibelikan yang lain. Tapi ada prosesnya ya, tapi jangan sembarangan ya, masukkan ke pengadilan dulu permohonan tukar guling tanah wakaf dulu. Nah, seperti itu. Nah, lihat di undang-undang wakaf itu nanti teknisnya seperti apa. Ya. Prosesnya sekarang harus diminta dulu dari pengadilan. Pengadilan, harus ke pengadilan. Permohonan tukar guling misalnya, permohonan menjual tanah wakaf misalnya, seperti itu. Nah. Harus sepengetahuan Pak, bisa sepengetahuan dari ya, jadi nanti tata caranya itu harus pertama nazir. Nanti yang bermohon itu nazir, kemudian pemerintah setempat, kemudian keluarga wakif, keluarga yang mewakafkan dulu, sama tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat. 4 unsur ini datang bermohon kepada pengadilan. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk keperluan jalan, hanya untuk kepentingan ekonomi dan politik kayaknya bisa. Bisa. Tapi kayak kalau untuk kepentingan untuk mau atau apa, peraturan kayaknya nggak bisa. Semuanya bisa diajukan, hakim yang akan mempertimbangkannya. Nah, pertimbangan hakim apa?
Bisa sesuai dengan tanah wakaf, undang-undang wakaf itu untuk kepentingan umum. Kalau kepentingan pribadi nggak bisa. Kalau kepentingan umum harus diutamakan kepentingan umum. Ya tanah wakaf itu bisa digeser, bahkan bisa dijual, dirubah wujudnya, atau ditukar guling bisa. Seperti itu. Berarti Pak sudah ada jurisprudensi tentang wakaf ini. Ada jurisprudensi tentang wakaf ini. Bahwa wakaf itu bisa ditukar guling. Saya punya penetapan itu. Nah, tukar guling tanah wakaf. Tahun 2010 itu Masjid Amal Silaturahim di daerah mana itu ya, ini daerah Medan lah. Oke, ada lagi ya, silakan. Jadi ada ini masalah waris, Pak. Jadi dia ini seorang anak, dia punya bapak. Namun bapaknya ini udah meninggal dan meninggalkan harta buat mereka. Ternyata si bapak ini menikah lagi dan punya anak lagi. Tapi yang pernikahan yang kedua ini nggak tahu apakah bapaknya ini nikah siri atau nikah secara sah gitu. Pada saat pembagiannya mereka chaos antara anak kandung dan anak tiri. Itu bagusnya diperkarakan saja atau bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa didamaikan, selesaikan saja. Masalah siri tidaknya, anggap sajalah ayah punya pilihan begitu, ya kan, suka tak suka kita, ya kan. Tapi pada saat pembagiannya chaos, Pak. Iya, kalau Anda kata chaos, tidak terjadi perdamaian, berarti ajukan ke pengadilan. Nah, ketika diajukan pengadilan, hakim secara formalistik melihat nanti apakah perkawinan ayah ibunya itu mana yang dilindungi oleh hukum, mana yang punya buku nikah. Yang punya buku nikah saja yang diladeni dan mendapatkan warisan, termasuk kepada anak-anaknya. Sedangkan ibu yang satu lagi yang tak punya buku nikah, termasuk anak-anaknya, sudah tidak dapat harta warisan apapun. Jadi bagian anak kandung dan anak tiri sama gitu ya, Pak? Walaupun dia punya buku nikahnya gitu. Dia begini, anak tiri itu tidak dapat warisan. Yang dapat warisan kan anak kandung. Bapak tuh bawa anak, kan gitu ceritanya ya. Iya. Ini istrinya dua kan, Iya, Pak. dia ada di tengah-tengah. Yang ini punya anak, yang ini punya anak. Jalur yang resmi inilah yang dapat warisan. Kalau secara hukum, yang tak resmi ini termasuk anak-anaknya tak dapat warisan. Kenapa? Karena ayah dan ibunya tidak ada hubungan hukum pernikahan. Ya, nah seperti itu. Yang harus ditanyakan, bagaimana caranya ibu yang kedua ini dapat, Pak? Nah itulah, tanyalah. Karena ini posisinya sebagai anak kandung, Pak. Nah, anak kandung itu menguntungkan, ditanya. Jadi caranya nih ibu kedua ini istri kedua ini tidak bisa dia mengisbatkan nikah dengan bapak ini. Dia hanya bisa minta apabila didudukkan istri pertama itu sebagai pihak lawan dan pihak lawan itu menyetujui orang diisbat nikah, baru boleh. Atau yang kedua, ibu pertama meninggal dunia. Sepanjang masih hidup, tidak bisa. Ya sayanglah anak istri itu, anak tiri tadi, apa boleh buat? Kami anak almarhum, Pak. Iya, tapi tak ada hubungan hukum. Nah, ada waktu kita lagi, bisa waktu. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Nah, Terakhir Pak. siapa masuk setelah ini? Setelah ini siapa? Habis ya? Tak ada orang lagi masuk. Nah, orang ini, saya tahu tadi pikir tadi jam 4. Saya persingkat tadi. Banyak lagi yang cakap tadi kan. Bagaimana dengan anak tiri, anak dari hasil nikah siri, kita bilang kan, bukan anak tiri. Anak dari hasil nikah siri yang dia diakui, Pak. Apakah dia mendapatkan bagian yang sama? Itulah kasus Marcica itu. Marcica Mukhtar, Pak. Marcica Mukhtar itu. Kalau kami tawakuf itu, kami tapi tidak bisa memberikan apa ya, memberikan terlalu luas tentang masalah itu kan, karena putusan MK itu agak sedikit nyeleneh sebenarnya ya. Iya. Jadi ada pula anak biologis ya diakui. Iya, Pak. Nah, makanya tinggal kepada kalau hukum, kalau sudah diakui sebagai, yang penting hukum mengakui nggak dia sebagai anak biologis. Nah, karena kata misalnya anak biologis itu, misalnya anak nikah siri itu diajukan ke pengadilan agama dan disahkan sebagai anak itu, apa kata pengadilan agama? Kalau andai kata dikabulkannya sebagai anak almarhum, maka dia dapat warisan. Nah, begitu aja, tinggal lagi. Hanya itu aja yang bisa yang diberikan fatwa.
Tapi masih banyak hakim-hakim yang belum sependapat dengan itu. Umumnya hakim-hakim peradilan agama, anak-anak nikah siri itu belum diakui. Nah gitu. Tapi coba-coba saja, mana tahu ada hakim-hakim nanti yang punya progresif dan dia kabulkan. Kalau di PN mungkin beda cerita, Pak. Ya kan gini, personalitas keislaman kan. Personalitas keislaman nanti kalau kita masukkan ke PN, orang tuh bilang bukan kewenangan kami di pengadilan agama. Karena kan masalahnya asal-usul anak kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Terima kasih Pak. oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya itu baru 3 bagian ya yang saya jelaskan itu. Ya, mudah-mudahan berguna ya. Itu belum cerita warisan tadi kita panjang lebar bagaimana ya, bagaimana warisan itu. Tapi saya berharap bahwa dengan 3 contoh tadi, saudara padu padankan dengan buku 2 yang saya sebutkan tadi warna biru. Di situ ada tata caranya. Bagaimana didaftarkan, bagaimana hakim memeriksanya juga ada di situ tata caranya. Jadi itu sebagai semacam kitab suci dalam tanda kutip dari peradilan agama, dan itu sangat membantu saudara-saudara untuk beracara di pengadilan agama. Buku itulah pakai. Di situ sampai eksekusi sudah ada di situ. Bagaimana hakim harusnya berpendapat sudah ada di situ. Nah, tadi yang saya sampaikan 3 macam tadi, isbat nikah, harta gonogini, perceraian, itu adalah bahagian-bahagian kecil saja, dan itu sebenarnya mayoritas banyak perkara-perkara di pengadilan agama yang hari ini diajukan oleh pihak-pihak termasuk pengacara. Mudah-mudahan saudara nanti mana tahu ya ada kasusnya di sana, bisa apa ya, mewakili in person lah. Pak, saya non muslim Pak, nggak apa-apa, bisa masuk ke pengadilan agama, nggak ada masalah. Jadi sekarang advokat ini kan lintas agama, tidak harus Islam, dia non muslim pun kalau memang dia mempunyai syarat ada kartu advokatnya, sudah disumpah, sudah bisa masuk. Yang penting ilmunya harus tahu. Nah, harus tahu. Karena isbat nikah yang paling banyak, perceraian paling banyak, isbat nikah itu juga menjadi prioritas oleh pengadilan. Bahkan ada nikah-nikah isbat nikah terpadu dan sebagainya, kerjasama dengan Dukcapil dan sebagainya, itu di isbat nikah. Kemudian masalah perceraian itu masih banyak hal-hal yang lain, termasuk dalamnya harta gonogini. Mengenai harta gonogini tadi bukan masalah siapa melanggar undang-undang, bagaimana supaya hukum itu hidup. Jadi saya dapatkan hari ini para advokat itu hanya melihat undang-undang itu saja, dan dia hanya tahu dan dia membela masyarakat hanya versi undang-undang itu, dan dia tak berani keluar dari situ. Nah, sekarang coba keluar, berikan argumentasi yang baik supaya menjadi pertimbangan oleh hakim, menjadi putusan-putusan progresif. Jadi saudara punya brand, namanya brand, jadi saudara bisa terkenal. Kalau sama dengan yang lain-lain, itu nggak ada apa. Itu pengacara-pengacara yang terkenal di Jakarta itu, Horman Paris, siapa lagi, OCK Ligis dulu, itu disebabkan mereka berani keluar out of the box. Bagaimana membuat suatu pemikiran analisa hukum, bagaimana mereka membuatkan satu pertimbangan dengan baik di dalam jawaban-jawabannya, sehingga terbelakan dengan baik menempatkan keadilan itu bagi in personnya. Saya kira ini saja saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya Ibu ya. Dan saya orang bukan pujangga, kadang-kadang tak pandai saya menyusun kata-kata yang baik. Bahasa saya begini ya, karena saya orang Melayu dan tak terbiasa menyusun kalimat-kalimat yang baik. Ya mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan tersampaikan dengan baik apa yang saya sampaikan ini. Ada WhatsApp saya di nomor itu tadi, bisa kasih sama mereka, tapi jangan tanyakan perkara yang sedang berjalan ya. Nah, Pak, kemarin ada perkara saya nomor 24, Pak, tolong Pak Wira, jangan ya. Nah, gitu. Nah, perkara ilmu pengetahuan nggak apa-apa, insya Allah saya jawab. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sana. Kalau sekiranya saudara sudah menjadi advokat, saudara tegurlah saya ya. Kadang-kadang saya tak ingat lagi, Pak, saya dulu pernah kuliah sama Bapak PKPA di Grand Kanaya tahun sekian, seperti itu ya. Gitu, Pak. Tolonglah bela saya, jangan ya, gitu. Oh iya ya, ini harapan saya bukan itu.
Harapan saya kadang-kadang di pengadilan agama itu, di mana pengadilan tidak ada yang sempurna. Jangan ujuk-ujuk melihat sesuatu hal yang tidak sempurna, mungkin pelayanan kurang maksimal sesuai dengan kita, itu mengadu ke Mahkamah Agung, kemudian ke koran, membuat ini. Tidak, bincangkan dulu dengan pejabat-pejabat kita. Berjumpa dengan bawah tak selesai, saya mau berjumpa dengan atasan. Saya mau jumpa dengan Pak Panitra, saya mau jumpa dengan Pak Ketua, bahkan bisa. Kita ada namanya ruang terbuka kita untuk membicarakan tentang masalah itu. Jadi jangan ujuk-ujuk lapor sana, lapor sini. Kami memang tidak sempurna juga, tapi kami juga menginginkan bagaimana kita bersinergi dalam menegakkan keadilan itu, dan kita sependapat untuk itu, ya. Nah, kalau kata dapat suatu penyimpangan-penyimpangan, bisa masukkan pengaduannya langsung ke nomor saya, bisa, Pak, saya mengadu, ini pengaduannya ini. Ya, nggak apa-apa, nanti saya panggil, kita coba duduk, nanti membicarakan masalah itu. Jangan ujuk-ujuk langsung ke koran, ya, dan ke Mahkamah Agung. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Muslim SH MA yang telah menyampaikan materinya pada kita semua.